Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua. Oke, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten Douzo Otomotif. Ya, kali ini gua akan men-sharingkan informasi yang insya Allah ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi gua akan mereview salah satu mobil lelang, dan ini akan nge-review ala Douzo21 ya, dari eksterior, interior, dan juga mesinnya. Dan di sini di depan gue sudah ada mobil Xpander. Nah, ini adalah Mitsubishi Xpander yang sport automatic transmission tahun 2018. Dan di sini buka harganya kurang lebih sekitar 185 juta rupiah, ada di Balai Lelang Sun. Dan pajak ini sudah mati ya di bulan Maret kemarin di tahun 2020. Nah, seperti apa kondisinya? Kita lihat dulu review mobil Xpander berikut ini. Jangan di skip video gue. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, ini adalah Mitsubishi Xpander Sport tahun 2018. Open bidnya di 185 juta, pajaknya di Maret 2020. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ini gua akan review sedikit dari eksteriornya, interior, dan mesinnya ala Douzo21 aja. Jadi mobil tahun 2018 ini masih terbilang cukup apik, hanya saja ini kotor banget ya untuk eksterior dan interiornya. Dari bagian eksterior, kalau misalnya sudah dicuci dan dipoles, ini masih terbilang di grade B. Mesinnya juga cukup baik, di ini juga mesinnya ada di grade B. Dan interiornya juga kalau sudah dipoles lagi dan sudah di salon, ini masih di grade B. Oke, kita langsung cek aja mesinnya di Xpander ini. Oke guys, ini mesinnya terbilang cukup kotor, kurang pernah dibersihkan ya, dan ini masih cukup halus. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu tentang Xpander Sport, spesifikasinya seperti apa tahun 2018, nanti gua langsung tulis di sini. Tapi ini kondisinya sih masih terbilang cukup apik, hanya saja nanti kita akan cek di tune up ya. Ini harus butuh di tune up dan di servis. Inspeksinya di Balai Lelang Sun, ini mesin masih terbilang cukup baik. Oke, kalau dari segi tulangannya ini masih oke. Dari cat-catnya ini di depan dan di belakang ya, kita langsung bahas yang di kap mesin. Ini masih terbilang cukup apik. Ini walaupun tertutup, ini dilihat dari bawah ini masih belum ada yang bekas nabrak sama sekali. Nah, untuk di bagian atasnya, di bagian kap mesinnya ini juga tidak ada yang bengkok dan sudah ada peredam dari panasnya ya. Nah, ini untuk mobil di tahun 2018, ini kapnya dan bagian di dapur pacu ini belum dicat sewarna dengan warna bodi, jadi masih warna plain coat seperti ini ya. Oke, ini di bagian dapur pacunya kita langsung cek di eksterior keseluruhannya guys. Oke, di Xpander ini selain dari headlampnya itu ada di seperti juk ya, jadi dia headlampnya ini ada di bagian bawah dekat bumper, dan ada fog lampnya juga, dan lampu senjanya ini ada di bagian atas. Jadi gue bilang cukup dinamis, dan ini kondisinya tinggal dicuci aja dan masih terlihat cukup apik. Hanya kotor, dan di sini mungkin hanya ada baret-baret halus pemakaian ya, seperti di bumper bagian bawah. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat pernah baret sedikit. Terus velgnya masih bawaan dari pabrikan. Jadi velgnya ini ada ring 16 dibalut dengan ban Dunlop 205/55. Oke, kita langsung lihat di sekelilingnya. Nah, ini di bagian belakangnya, jadi headlamp dan stop lampnya ini masih terlihat cukup bening. Hanya saja ini sangat kotor dan sangat tidak terawat. Sudah ada kamera mundur juga yang biasa ya di bagian belakang, dan plat nomornya sudah dimodifikasi. Ada 2 titik sensor parkir di belakang Xpander ini. Oke, di bagian sisi sebelahnya juga terlihat sangat kotor. Ini hanya tinggal dibersihkan saja. Jadi ini mobil akan terlihat cukup apik. Oke, ini dari bagian eksteriornya. Cat eksteriornya ini masih kondisi 2018, jadi masih terbilang cukup baik. Belum ada mika yang pecah, hanya sedikit baret-baret halus pemakaian saja. Kita langsung cek di bagian interiornya guys. Kuncinya seperti ini, kita langsung aja buka dulu.
Oke, ini di bagian interiornya. Kalau di kamera gue nggak tahu, tapi di sini ini terlihat cukup agak kotor dan harus dibersihkan. Dan ini joknya sudah disarungkan ya. Jadi ini bukan di retrim dengan merek expander seperti ini, dipadu dengan warna hitam dan merah. Dan kalau misalnya lihat di door trimnya, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada bercakan-bercakan air ya. Jadi ini kalau gue bilang ini cukup kotor. Nah di bagian bawah ini juga cukup kotor, jadi ini harus segera dibersihkan. Nah, ini benar-benar agak jorok sih yang pakai sebelumnya ya. Oke, kita langsung masuk aja ke interiornya. Oke guys, gue sudah ada di dalam Expander tahun 2018 ini. Jadi ini adalah Expander Sport 2018. Nah ini hanya kotor aja ya. Jadi eksteriornya ini sebenarnya masih terbilang cukup baik. Nah ini adalah layout dashboardnya dari Expander tahun 2018. Nah jadi di sini terlihat seperti kulit yang ada paduan jahitan seperti ini, tapi ini adalah hard plastik. Ada airbagnya di bagian passengersnya, dan ada paduan warna yang sport ini adalah seperti karbon, tapi di sini warna silver, dan dipadu lagi dengan dashboard hard plastik seperti ini, dan ada laci penyimpanan untuk remote, kartu, dan segala macam. Lalu ada laci penyimpanan seperti biasa, seperti ini masih ada buku panduannya untuk dari Mitsubishi-nya. Nah speedometernya sudah terlihat cukup modern ya, tahun 2018. Ada MID atau LCD di bagian tengahnya, ada RPM, dan juga ada km/h atau speednya. Di tengah bawah ini ada odometernya masih 25.688. Di sini juga MID-nya ada indikator dari bensin dan juga temperatur dari mesinnya ya. Oke, langsung kita cek. Di sini ada tombol info. Nah, di tombol info ini kita akan cek di MID. Di sini ada kilometer atau bulan. Ini untuk servis berkala, untuk servis rutin. Ada pilihan pengaturan juga. Di sini ada trip. Di sini masih sekitar 5.200-an. Trip B. Terus ada di sini eco ya. Jadi di sini 60 km per liter. Average-nya di sini masih kosong. Terus ada average lagi untuk distensi, di sini juga masih kosong, dan ini adalah tipe Eco. Jadi buat teman-teman di sini ECU-nya sudah mengandalkan Eco Sport atau Eco ya, hemat dari bahan bakarnya dari Expander ini. Nah ini menarik banget kalau menurut gua, dan kondisinya pun juga terbilang modern ya. Dan ini juga lagi banyak diincar orang Expander. Hanya harganya ini masih terbilang cukup tinggi ya, kalau untuk mobil lelangan masih 185 juta rupiah. Oke, langsung kita bahas di konsol tengah. Di sini sudah head unitnya diganti dengan model TV dari Avix, dan di sini sudah ada kamera mundurnya. Coba akan kita perlihatkan untuk kamera mundurnya. Oke, kamera mundurnya aktif. Di bagian tengah dari konsol ini adalah analog dari AC-nya dan juga blower dan termostatnya. Sisanya tidak ada, hanya seperti ini, dan juga ada tombol dari hazard. Nah ini masih analog, jadi belum digital ya, belum ada pencetannya sama sekali. Nah lalu di bawah sini ada untuk USB. Jadi ada port USB dan juga untuk port charging dari handphone. Tidak ada lighternya. Ada laci penyimpanan untuk tiket, dan di sini ada laci penyimpanan yang ada slidingnya yang bisa ditutup, dan ini juga terbilang hard plastik. Lalu di sini untuk persnelingnya, ini adalah handbrake-nya dari Expander. Lalu di tengah ini ada cup holder, ada 2 cup di sini. Tidak ada armrest-nya, dan di sini ada konsol tengahnya ini ada untuk laci penyimpanan seperti ini. Ada banyak juga laci penyimpanannya dari konsol tengah, dan juga dari dashboard, dan juga dari passengers-nya. Oke, kita langsung bahas dari door trimnya. Door trimnya sama semuanya nih, hard plastik, belum ada yang kulit sama sekali. Lalu di sini ada armrestnya sama, di sini hard plastik. Ada central locknya, penguncian power windows. Di sini ada pengaturan dari Windowsnya di 4 pintu tersebut ya. Nah lalu sudah mengandalkan start stop engine button, dan di sini untuk pengaturan dari spionnya sudah retract ya, jadi bisa retract juga. Electrical mirrornya bisa diatur dari sini. Untuk setirnya selain ada airbag, di sini ada mode untuk pengaturan dari si head unit itu sendiri. Nah seperti biasa, saklar sebelah kanan ini adalah saklar lampu dan juga untuk sein, dan di sebelah kiri ini adalah untuk wiper di depan dan wiper di belakang. Nah kita langsung cek setirnya, bisa di tilt. Nah ini setirnya hanya di tilt atas bawah, tapi tidak bisa di teleskopik ya. Oke, sebenarnya kalau untuk setirnya sendiri, gue sebenarnya lebih suka
ini tidak dibalut dengan kalp tambahan, karena di Xpander sendiri ini sudah mengadukan dua material. Ada material dari kulit dan dijahit seperti ini. Dan ini kondisinya sporty banget. Dan di bawahnya ini ada lapisan kulit dan juga ada lapisan seperti plastik. Dan ini sangat enak sekali untuk digenggam. Ada lapisan plastik seperti ini. Di belakangnya sini ada lapisan kulitnya. Nah, jadi ada lapisan plastik seperti ini, fiber yang dilapisi dengan lapisan kulit di luarnya sampai di belakangnya. Cukup aerodinamis dan cukup sporty kalau menurut gua. Oke, kita langsung bahas untuk di atasnya. Dan sun visornya di sini masih diplastikin ya, dan di sini kalau dibuka tidak ada lampunya. Jadi hanya kaca aja dan tidak ada lampunya. Kalau untuk di bagian drivernya tidak ada kaca sama sekali dan juga tidak ada lampunya pastinya. Seperti ini sun visornya. Oke, lalu kita nggak begitu banyak membahas tentang joknya karena joknya hanya standar aja, standar rata seperti ini, statis ya kalau gue bilang. Jadi nggak ada bentuk sportinya sama sekali menurut gue, dan ini bentuk umum aja. Dan untuk door trimnya di bagian depan kiri dan kanannya itu ada cup holder, dan juga ada dua cup holder sih sebenarnya, dan juga ada pocket atau side pocket laci penyimpanan seperti biasa. Oke, kita lihat dari depan ini. Nah, ini kalau kita lihat sih plafonnya ini harus di salon, dan ini kayaknya cukup berantakan. Di sebelah kaca belakangnya itu ada kabel yang menjuntai dan itu tidak dibereskan. Itu adalah kabel mungkin dari kamera mundur di belakang sana ya. Jadi ini pemasangannya juga kurang rapi. Dan ini kotor banget di bagian belakang, dan sudah ada seat belt di 3 titik ya. Untuk di passenger setengah ini ada 3 orang, dan diambilnya dari bagian sebelah atas kanan sana. Nah, ini kita lihat di bagian belakangnya. Jadi 7-seater, tapi di bagian belakangnya itu untuk legroomnya masih kurang nyaman sih, dan terlalu tegak kalau gue bilang. Tapi ya seperti inilah mobil 7-seater yang era-era masa kini ya. Oke, kita langsung coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, gue udah ada di bagian tengah dari Xpander ini. Ini adalah layout dashboard dari tengah. Kalau kita lihat dari posisi tengah seperti ini Xpandernya. Kalau gue bilang cukup sporty ya. Nah, kita langsung bahas di bagian posisi row tengah ini. Door trim seperti biasa, sama seperti di depan, semuanya hard plastik, dan juga ada ornamen dari karbonnya warna silver seperti ini. Ada side pocket dan juga ada speaker, dan juga armrestnya di sini ada side pocketnya. Lalu nggak lupa di sini juga sudah ada double blower ya. Xpander ini sudah ada double blower untuk mendistribusikan AC untuk bagian tengah dan juga untuk bagian row yang di belakang. Dan di sini ada 4 percepatan blower. Nah, di sebelah kanan sendiri sama ya, semua hard plastik, dan ini tidak ada yang dilapisi dengan kulit satupun. Nah, untuk legroomnya yang di depan tadi, ini sudah diatur jok ini untuk posisi 172 cm, dan ini agak sempit ya. Kalau dia mundur lagi, posisi di bagian tengah ini sudah akan terganggu. Untuk legroomnya di posisi gua di 172 cm ini. Dan kalau untuk di jok tengah ini enak ya, kita bisa dimundurkan juga, dan juga ada headrestnya, jadi bisa mengatur kenyamanan untuk di posisi tengah. Beda untuk di posisi belakang. Jadi di posisi belakang yang teman-teman lihat ya. Jadi kalau kita lihat di posisi belakang ini ya apa adanya, legroomnya apa adanya, dan juga posisi duduknya nih sangat tegak. Kalau kita melihat dari garis sebelah pojok sini, kalau kita lihat ini terlalu tegak. Nah, jadi tidak ada kenyamanan sama sekali sebenarnya untuk duduk di belakang ini. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada side pocket untuk naruh buku dan sebagainya. Ada armrestnya juga, dan juga ada cup holder atau bottle holdernya. Lalu di bagian sebelah kanannya sama ada cup holder untuk naruh buku, dan juga di situ menariknya di sini ada lighter ya, dan di sini untuk mengecas handphone atau gadget kita. Jadi tidak usah tarik kabel dari depan. Di sini sudah ada lighternya untuk distribusi di tengah dan juga di row belakang ini. Oke, ini adalah review sedikit dari unit lelang mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 yang ada di Balai Lelang Sun. Mudah-mudahan ini informasinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sebelum gua akhiri video ini, karena di sini masih era wabah yang melanda di sekitaran Indonesia bahkan dunia, buat teman-teman tetap stay aja di rumah. Dan memang bila teman-teman harus bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan selalu untuk mengatur social distancing atau menjaga jarak dengan satu dan lainnya. Karena kita ikut menyukseskan program pemerintah dari PSBB itu sendiri. Semoga wabah corona ini segera bisa berakhir. Oke, sekian aja informasi
dari review tentang mobil lelang dari Dozo 21. Semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.